Tapi kalau poin pentingnya yaitu attitude, karena attitude nggak bisa dibeli gitu. Sangat sedih gitu loh, menciderai profesi kita sebagai fotografer. Kontrak itu harusnya menguntungkan kedua belah pihak. Ketika itu dikomersilkan tanpa permisi dan itu nyomot dari orang lain, itu baru salah. Baru salah. Baru salah. Oke. Itu tindakan melanggar hukum. Assalamualaikum, welcome back to Arina Official. Teman-teman apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Nah, edisi kali ini Arina Official ingin membahas tentang sesuatu yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya, tentang fotografi, di mana fotografi mengalami perkembangan yang sangat pesat, sangat diminati di era sekarang karena kebutuhan sosial media. Dan ketika kita menengok beberapa pekan lalu sempat Bojonegoro viral di beberapa media nasional karena kasus yang menyangkut fotografi. Nah, kali ini Arin sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum Arin perkenalkan, bolehlah ya saya bacakan terlebih dahulu beberapa prestasi dari beliau. Di samping saya pernah menjadi juara yang lolos di karya internasional pada tahun 2014. Karya beliau berhasil menembus kancah internasional yang hasilnya disumbangkan untuk korban perang di Irak. Nah, itu diadakan oleh International Iraq Association Photography. Luar biasa. Dan yang kedua, beliau menjadi juara 1 Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum International Photography Award. Luar biasa. Itu ajang apa sih, Om? Ya ajang fotografi lah. Oke, ajang fotografi internasional, teman-teman. Nah, langsung ini orangnya, beliau Mas Wahyu Budianto atau nama bekennya Mas Wahyu Toa. Toa itu ada artinya. Apa artinya? Tabah optimis akan kehidupan. Luar biasa, tabah optimis akan kehidupan. Apa kabar Mas Wahyu Toa? Alhamdulillah baik ya. Mengingat prestasi Mas Wahyu itu luar biasa banyak sampai menembus kancah internasional, hal yang pertama ingin saya tanyakan itu yang membuat Om Wahyu Toa sendiri tertarik dalam fotografi. Dunia fotografer itu apa sih? Dulu kan sebelum aku masuk di dunia fotografi, dulu sempat berkecimpung beraktivitas di dunia teater. Oke. Dulunya seniman memang. Ya, Oke. Sangat suka seni peran pada saat itu. Nah, terus kemudian kita kan sering manggung di mana-mana. Di Jawa Timur itu di Cak Durasim pernah manggung. Cuma sekarang kita nggak punya cerita apa-apa karena nggak ada dokumentasi sama sekali. Oke. Nah, dari dasar itu akhirnya saya belajar fotografi gitu loh. Dengan dasar pemikiran kayak gitu, saya kenal fotografi, kenal teman-teman, kenal komunitas, kita sharing di situ. Kemudian saya kembangkan terus-menerus. Jadi latar belakang itu yang menyebabkan Mas Wahyu Toa terjun ke dunia fotografi. Iya. Jadi saya merasa, saya pribadi, ini pengalaman saya pribadi, bahwa fotografi itu terasa ketika kenangan itu berlalu. Gitu. Wow, luar biasa. Iya, itu jadi kesannya kenangannya udah hilang, karyanya baru terasa tuh ya, momennya. Terasa, iya. Jadi kekuatannya di situ. Bahwa kenapa sejarah ada, kenapa sejarah bisa dibuktikan, salah satunya lewat foto. Lewat foto, Iya. lewat dokumentasi. Dokumentasi. Nah, menurut Mas Wahyu Toa sendiri itu fotografi dalam sudut pandang Mas Wahyu itu kayak gimana sih? Kalau bagi sebagian orang, dulu aku sering nulis kutipan-kutipan gitu. Jadi kalau saya pribadi itu, bagi sebagian orang fotografi adalah jalan hidup. Luar biasa. Saya menemukan fotografi itu banyak hal pengalaman hidup, entah itu dari talent, dari pengalaman saya pribadi, banyak menemukan hal-hal yang luar biasa. Jadi basic saya kan sastra. Saya S1 sastra. Di fotografi ternyata sama sastra itu ada keterkaitan yang begitu erat. Keterkaitan seperti apa? Jadi teori sastra sama teori fotografi itu bersumber dari hal yang sama. Karena teori sastra kan banyak yang diambil dari proportional knowledge, maksudnya dari teori-teori seni rupa. Oke. Nah, kemudian di zaman mutakhir ini
bisa diterapkan melalui visual gitu. Luar biasa, sampai sedalam itu ya Sampai sedalam pemahamannya. itu. Karena melihat teman-teman milenial saat ini fotografi ya udah sekedar jepret gambar, diupload itu hasil fotoku. Tapi ternyata tidak sesimpel itu ya, Iya. Mas ya. Ternyata sampai menjadi jalan hidup, jalan cerita. Ya alhamdulillah ya, jalan hidup. Luar biasa. Nah, Mas Wahyu, ketika bicaranya dunia fotografi semakin lama mengalami perkembangan yang sangat pesat karena kalau saya mengamati 5-10 tahun yang lalu seseorang bisa dikatakan fotografer ketika karyanya bisa diikutkan pameran, bisa tampil seperti itu di sebuah pameran. Tapi zaman sekarang nowadays everybody can be a photographer, asal punya kamera, asal punya HP, diupload ke sosial media bisa dikatakan fotografer. Punya model di foto jadi fotografer. Menurut Mas Wahyu sendiri itu perkembangan seperti itu seperti apa sih yang terjadi dinamikanya dalam dunia fotografi? Kita kilas balik aja dulu. Dulu itu seorang fotografer itu rata-rata berangkat dari kelas ekonomi yang ke atas gitu. Kenapa Jadi, bisa ekonomi ke atas? Ya karena perangkatnya mahal. Oke, kamera ya, Ya, dalam artian. kamera. Oke. Salah satunya itu. Kemudian kalau dilihat dari zaman dulu sampai sekarang, dulu mungkin medianya pameran, medianya ketika kita moto dicetak, kemudian kita ikutkan pameran, entah pameran bersama ataupun pameran pribadi. Tapi di zaman saat ini semua orang punya galeri pamer sendiri-sendiri. Betul. Entah itu melalui Instagram, Facebook. Jadi untuk akses kreatif sekarang itu lebih mudah karena memang perkembangannya sudah luar biasa pesat sekali. Tapi perkembangan itu dari teman-teman fotografer sendiri juga mengalami siklus perubahan nggak? Dalam artian kalau dulu tuh effortnya lebih besar, lebih gede daripada sekarang gitu. Karena zaman sekarang kan serba instan, serba terfasilitasi dengan teknologi. Sebenarnya kan semua orang bisa moto karena hakikat fotografer sendiri adalah orang yang melakukan aktivitas moto, aktivitas memotret. Gitu. Entah itu baik atau buruk itu masalah hasil kita kesampingkan dulu. Kalau sekarang kan kayak gitu. Ada memang untuk profesi-profesi tertentu banyak poin-poin yang hilang. Kayak dulu kan foto dicetak, gitu. Karya cetak sendiri itu sekarang bahkan untuk media cetak sekarang sendiri kan banyak yang beralih ke media online karena memang orang lebih mudah mengakses di online. Jadi mereka memang prefer melihat hasil karya galeri fotonya memang di media sosial. Karena kan kita santai, kita bisa akses. Definisi fotografer dulu dan sekarang berubah nggak? Tetap berubah atau sama? Kalau definisi fotografer, saya pikir sama. Sama. Maksudnya aktivitasnya sama, memotret. Cuma medianya yang berbeda. Hanya medianya yang berbeda. Menurut Mas Wahyu sendiri, hal penting apa sih yang harus dipahami ketika seorang fotografer menjalankan profesinya? Yang benar-benar fotografer, yang terlibat dalam dokumentasi. Kalau sekarang mungkin majalah, fotografer event, fotografer pemerintahan termasuk. Hal penting apa Mas yang harus mereka pahami sebetulnya? Kalau menurutku sih attitude gitu. Iya. Attitude yang seperti apa? Jadi ketika kita mau moto, contoh kecil aja ya. Ketika kita mau moto orang tua gitu, orang berjualan di pasar, paling setidaknya kita ada komunikasi di situ. Jangan asal ngindit atau apa. Kita permisi dulu ke orang yang mau kita foto. Istilahnya orang Bojonegoro nyuwun sewu dhisik lah ya. Tak foto rumiyin nggih. Jadi hal kecil seperti itu yang harus diperhatikan. Itu karena mereka bukan model gitu. Dan mereka juga punya hak untuk menuntut kita kalau misalkan kita mencuri gambar mereka terus kita upload sedangkan mereka tidak berkenan. Itu malah jadi perkara hukum ke depannya. Tapi kalau kita masuknya secara baik-baik, mungkin tanggapan mereka baik, akhirnya kita dapat berbagai ekspresi orang yang kita foto. Meskipun itu momen yang sangat sayang kalau dilewatkan, kita tetap harus permisi ya. Jadi kita memposisikan
talent kita sebagai subjek matter gitu, sebagai subjek. Tapi kalau poin pentingnya yaitu attitude, karena attitude nggak bisa dibeli gitu. Karena attitude nggak bisa dibeli. Karena attitude nggak bisa dibeli. Nah, menyinggung soal attitude nih, Mas Wahyu. Beberapa waktu lalu Bojonegoro sempat ramai kasus yang menyangkut pautkan seorang fotografer, oknum fotografer lebih tepatnya di Bojonegoro, yang sempat viral di semua media termasuk media nasional pemberitaannya. Saya baca. Nah, Mas Wahyu sendiri sebagai istilahnya apa ya, sesepuh di sini ya, menanggapi hal seperti itu. Kasus seperti itu, kira-kira seperti apa nih Mas? Karena nanti juga pengen sharing edukasinya untuk masyarakat juga gitu. Kasus seperti ini, Mas Wahyu menanggapinya seperti apa sih? Kalau sebenarnya sangat sedih gitu loh. Sangat sedih, miris ya Mas ya? Miris karena banget. menciderai profesi kita sebagai fotografer. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung kayak gitu. Karena sejatinya kalau profesi itu ditekuni, ditekuni dengan benar, itu akan menghasilkan penghasilan yang halal gitu. Tapi kasus yang kemarin itu saya juga kaget gitu loh, karena sebelumnya saya sendiri nggak pernah menemui kasus yang seperti ini, karena yang sampai bertindak asusila belum ada ya. Belum. Karena kalau pengalaman saya sendiri sebagai pemotret, ketika motret, katakanlah motret model, kita lebih empatinya lebih muncul gitu. Mungkin motivasi yang kemarin itu saya nggak tahu motivasinya bagaimana. Yang jelas motivasinya bukan foto, tapi ke arah asusila. Motivasinya memang dari awal bukan foto ya Mas ya. Dari teman-teman KFI Bojonegoro sendiri sempat klarifikasi atau mungkin sempat memberikan warning kepada teman-teman yang lain nggak ketika kasus itu muncul di media? Nggak ada sih. Nggak ada? Iya, nggak ada. Tapi memang karena sekarang kan masih diproses pengembangan di pihak yang berwajib ditangani sudah secara prosedur kayak gitu. Nah, ini bicaranya kasus asusila oleh oknum fotografer, dan itu menyangkut nama teman-teman fotografer di Bojonegoro. Mungkin dari Mas Wahyu sendiri ingin ada yang disampaikan untuk teman-teman di luar sana, edukasinya yang harus dipahami, baik sesama fotografer dengan fotografer, kemudian fotografer dengan talentnya, atau fotografer dengan masyarakat, itu harusnya seperti apa sih Mas? Yang pertama mungkin fotografer ke model ya. Fotografer ke talent lah. Ke talent. Kemarin kan sempat disinggung masalah kontrak juga. Iya, sempat dibicarakan karena ada kontrak dan korban takut ketika tidak melakukan karena sudah terlanjur mengiyakan. Seperti itu. Jadi sebenarnya harus dipahami bahwa kontrak itu harusnya menguntungkan kedua belah pihak. Simbiosis mutualisme. Jadi ketika seorang model disodorin kontrak ini menguntungkan nggak? Jadi bisa kita pelajari dari situ gitu loh. Kalau seandainya tidak menguntungkan dan ini kelihatannya bisa berdampak pemerasan atau sebagainya, kenapa harus diambil? Kita harus tegas gitu loh. Kalau sesama fotografer ya saling jaga silaturahmi, saling support, sesuai semboyan kita di komunitas KFI, komunitas fotografi Indonesia itu the power of sharing. Jadi ilmu kita itu sebagian besar ya banyak sekali berangkat dari ngopi, berangkat dari sharing, berangkat dari hunting bareng. Saling berbagi ilmu. Intinya silaturahmi ya. Di situ kita dapat ilmu, kita dapat bertukar pikiran, kita dapat bertukar banyak hal lah di situ. Lantas untuk fotografer dengan masyarakat, ketika misalnya nih Mas Wahyu ada karya kita terus masyarakat suka dipakai, tapi mungkin masyarakat belum mengerti gitu, bisa jadi belum mengerti siapa fotografernya, atau mungkin dia iseng nyomot gitu, pakai foto kita gitu, gimana tuh Mas? Karena masyarakat di luar sana kan awam banget soal itu gitu. Mungkin Mas Wahyu sendiri juga ingin memberikan informasi atau pencerahan besok biar teman-teman milenial tuh kalau pakai fotonya orang tuh at least permisi dulu. Kalau kayak yang seperti tadi dibilang Mas Wahyu kayak gitu.
Jadi di foto sendiri ada namanya HKI, jadi hak kekayaan intelektual seseorang. Jadi ketika karya itu dibuat, ketika karya foto itu dibuat, otomatis haknya menempel. Jadi ada dua hak di situ. Ada hak ekonomi sama hak moral gitu. Dari si pembuat foto, dari fotografernya berarti iya, ya? karena ini masalah hukum, ada undang-undangnya. Oke, dan itu bisa dituntut? Bisa dituntut. Jadi bisa dituntut secara perdata ataupun pidana. Oke. Nah, jadi ketika kita katakanlah memakai karya seseorang, jadi ada dua hak yang mesti dipenuhi. Jadi hak moral namanya dicantumkan sama hak ekonomi harus dapat royalti. Oke, itu pun kalau Itu misalnya nih Arin pakai fotonya Mas Wahyu, Arin sudah bermisi nih, tapi Mas Wahyu mengikhlaskan ya udah pakai aja sih nggak apa-apa karena mungkin teman ya, mungkin karena teman tidak perlu bayar royalti dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan asal Arin mencantumkan bahwa itu fotonya Mas Wahyu seperti itu. Harus ditunjukkan seperti itu. Jadi gini, selama itu bukan untuk kepentingan komersil, oke, nggak masalah. Nggak masalah. Asalkan hak moralnya tetap melekat. Oke, tapi kalau ketika itu dikomersilkan tanpa permisi dan itu nyomot dari orang lain, itu baru salah. Baru salah. Oke. Itu tindakan melanggar hukum. Tindakan melanggar hukum dan bisa dituntut teman-teman. Bisa dituntut. Oke, jadi mungkin yang perlu masyarakat pahami harusnya seperti itu ya, kurang lebih attitude-nya. Kalau kita ingin memakai atau menyukai karya dari teman-teman fotografer. Yang penting dicantumkan lah namanya. Yang penting dicantumkan. Karena buat foto sendiri, ini pengalaman aja. Saya ngambil foto landscape salah satu tempat di Bojonegoro, itu sampai 4 hari. Sampai 4 hari? Iya. Jadi, kok bisa selama itu, Mas? Ya karena hari pertama cuacanya buruk, pokoknya mendung. Kemudian hari kedua mendung lagi, hari ketiga mendung lagi. Baru hari keempat saya mendapatkan istilahnya momen yang benar-benar saya harapkan. Oke, jadi sampai effortnya sampai sepanjang itu ya. Iya. Dan jadi kalau mungkin ada teman-teman yang asal nyomot gitu nyesek gitu ya. Nyesek gitu. Said gitu. Mungkin itu pentingnya attitude ya. Karena untuk menghasilkan karya, teman-teman fotografer juga butuh effort yang luar biasa. Jadi kita harusnya saling support, saling menghargai. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu, sharingnya luar biasa. Semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, informasi yang diberikan. Luar biasa, terima kasih sekali lagi sudah mau mampir di Arina Official. Mas Wahyu jangan bosan-bosan kalau aku undang lagi ya. Mungkin besok-besok ada kasus lagi jadi narasumber lagi dengan topik yang berbeda mungkin. Yang penting ada kopinya. Yang penting ada kopinya. Oke, teman-teman, itu tadi sharing dan diskusi yang luar biasa dengan Mas Wahyu Toa, Mas Wahyu Budianto yang merupakan salah satu talented photographer dari Bojonegoro. Thank you so much. Jangan lupa stay tune di Arina Official karena masih ada narasumber lain yang luar biasa inspiratif yang akan sharing sama teman-teman. See you and bye-bye. Bye.